Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang hidrolisis protein. Sebelum ke materi, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Kelompok 3 terdiri dari 5 orang, yaitu Naila Deva, Malia Anas, Devani Anjani, Fadilah Desinta, dan saya sendiri Jeriwati. Baik, kita akan memulainya dengan protein. Apa sih itu protein? Protein merupakan zat gizi yang tersusun oleh asam amino dan memiliki peran penting bagi tubuh, baik sebagai sumber energi maupun sebagai zat pembangun. Kebanyakan protein hanya berfungsi aktif biologis pada daerah pH dan suhu terbatas. Jika pH dan suhu melewati batas tersebut, protein akan mengalami denaturasi. Protein dapat diendapkan pada pH sekitar 4,7 karena stabilitas protein mulai terganggu pada pH 5,3. Dalam kondisi ini, dispensi tidak lagi stabil sehingga protein terkoagulasi. Kemudian, apa sih hidrolisis protein itu? Hidrolisis protein merupakan suatu metode yang dilakukan untuk memperoleh hidrolisat protein. Hidrolisis protein dipengaruhi oleh konsentrasi bahan penghidrolisis, konsentrasi substrat, suhu, pH, dan waktu. Protein yang mengalami degrasi hidrolitik dengan asam, basa, ataupun enzim proteolitik yang menghasilkan produk berupa asam amino dan peptida disebut hidrolisat protein. Baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pada uji kualitatif protein. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu 3 buah wadah, di mana sudah terdapat sampel yaitu sampel susu, putih telur, dan larutan gula, serta sebagai reagennya yaitu asam cuka. Untuk uji kualitatif yang pertama, kita lakukan pada sampel susu dengan cara meneteskan beberapa tetes cuka pada sampel susu dan amati hasil yang diperoleh. Dapat dilihat bahwa dengan meneteskan reagen asam cuka pada susu akan mengakibatkan terjadinya gumpalan-gumpalan pada susu. Ini menandakan bahwa susu mengandung protein. Untuk uji kualitatif yang kedua dilakukan pada sampel putih telur, di mana dilakukan dengan cara meneteskan beberapa tetes reagen asam cuka ke dalam putih telur dan amati apa hasil yang diperoleh. Dapat dilihat bahwa penambahan asam cuka pada putih telur mengakibatkan adanya gumpalan putih pada sampel putih telur. Ini menandakan bahwa putih telur mengandung protein. Untuk uji kualitatif yang ketiga dilakukan pada sampel larutan gula, di mana dengan cara yang sama kita menambahkan reagen asam cuka pada larutan gula dan amati hasil yang diperoleh. Dapat dilihat bahwa penambahan asam cuka pada larutan gula tidak menghasilkan endapan atau perubahan warna sekalipun. Ini menandakan bahwa gula tidak mengandung protein. Pembahasan. Yang pertama ada uji pada sampel susu. Pada uji yang telah dilakukan yaitu pada sampel susu sebanyak 2 sendok makan dilakukan penambahan asam cuka beberapa tetes sebagai reagen dan diperoleh hasil yaitu terdapat gumpalan pada sampel susu. Ini sesuai pada gambar di samping. Adanya gumpalan pada sampel menandakan bahwa sampel tersebut mengandung protein. Yang kedua ada uji pada sampel putih telur. Pada uji yang telah dilakukan yaitu pada sampel putih telur sebanyak 2 sendok makan dan dilakukan penambahan asam cuka beberapa tetes sebagai reagen dan diperoleh hasil yaitu terdapat gumpalan pada sampel putih telur. Ini sesuai dengan gambar di samping. Adanya gumpalan pada sampel menandakan bahwa sampel tersebut mengandung protein. Yang ketiga ada uji pada sampel larutan gula.
Pada uji yang telah dilakukan, yaitu pada sampel larutan gula sebanyak 2 sendok makan, dan dilakukan penambahan asam cuka beberapa tetes sebagai reagen, dan diperoleh hasil yaitu tidak terdapat gumpalan atau endapan pada sampel larutan gula. Ini sesuai pada gambar di samping. Tidak adanya gumpalan pada sampel menandakan bahwa sampel tersebut tidak mengandung protein. Terdapat 3 sampel yang akan diuji coba, yaitu Yakult, saus tiram, dan minyak wijen. Sampel yang pertama yaitu Yakult. Siapkan Yakult pada wadah plastik, kemudian tambahkan 20 tetes asam cuka. Penambahan asam cuka ini berguna untuk mengetahui apakah sampel tersebut mengandung protein atau tidak. Apabila positif terhadap protein, maka sampel tersebut akan menggumpal atau mengendap, dan apabila negatif terhadap protein, maka akan tetap menjadi larutan atau tidak mengalami perubahan. Setelah diuji coba, Yakult tersebut tidak mengalami perubahan apapun, tetap menjadi larutan sehingga Yakult negatif terhadap protein. Sampel yang kedua yaitu saus tiram. Siapkan saus tiram di wadah plastik, kemudian tambahkan 20 tetes asam cuka, amati hasil yang terjadi. Pada uji coba ini, saus tiram negatif terhadap protein karena setelah ditambahkan asam cuka tidak mengalami perubahan apapun. Sampel yang ketiga yaitu minyak wijen. Siapkan minyak wijen ke dalam wadah plastik, tambahkan 20 tetes asam cuka, kemudian amati hasil yang terjadi. Pada uji coba minyak wijen ini tidak mengalami perubahan apapun, sehingga sampel tersebut menunjukkan reaksi negatif terhadap protein.